Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami, Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga. Dan untuk eh, program perdana, preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin, dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja, dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya, itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribuners, bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28. Dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf.
Yakob dan Yance di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi bermain nyaris full time. Yakob dan Yance menjadi andalan lah bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saiki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan skuad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari skuad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi, ini penyerang sayap dari Madura United ini cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali. Dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 352. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 352 ini terkadang mengalami perubahan, baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub
Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula, bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar dipastikan, nah ini di laga pekan 31 waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yoran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep, ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out, dipercaya sebagai starter. Dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias, dan Erwin diganjar sebagai masuk starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras. 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan, dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. M. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar, dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik, karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol, dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di
skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares nanti akan dimainkan Yakob Dayance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf. Untuk Rizky Eka memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Zaki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Zaki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Zaki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Duo legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento akan kembali menjadi andalan. Karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenzo itu berawal dari pergerakan dari Everton, terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenzo Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri ya kita ketahui bersama, William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 3-5-2 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan. Jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya, anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan
dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United, skema yang dimainkan yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Zulfiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada dua naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada. Karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke
ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah, dilihat dari skema yang ada di sini, yang sudah kita tampilkan, untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Mereka pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri, karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim, karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan 1-2 pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan 1-2 kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu,
hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman, sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan Persija imbang, lawan Persita juga imbang, dan kalah lawan Borneo FC. Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini dalam 3 laga terakhir itu bermain sebagai starter, tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tribuners, dalam program baru di channel kami Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga, dan untuk program perdana preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin. Dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja, dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya, itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribuners, bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28, dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf. Yakob dan Yanca di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi
bermain nyaris full time. Yakob dan Yance menjadi andalan lah, bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar, karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan skuad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari skuad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini, dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi. Ini penyerang sayap dari Madura United ini, cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali. Dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 3-5-2. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 3-5-2 ini terkadang mengalami perubahan, baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula.
bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar dipastikan, nah ini di laga pekan 31 waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yuran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep, ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out, dipercaya sebagai starter. Dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias, dan Erwin diganjar sebagai masuk starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras. 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan, dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar, dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik, karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol, dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares, nanti akan dimainkan Yakob dan Yance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan
Kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf. Untuk Rizky Eka memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Zaki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Zaki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Zaki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Duo legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento akan kembali menjadi andalan. Karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenso itu berawal dari pergerakan dari Everton terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenso Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri ya kita ketahui bersama, William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 3-5-2 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan, jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya, anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola, Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tapares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan.
Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United, skema yang dimainkan yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Zulfiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada dua naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada. Karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat
dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah, dilihat dari skema yang ada di sini, yang sudah kita tampilkan, untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri, karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim, karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan 1-2 pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan 1-2 kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman. Sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan
Persija imbang, lawan Persita juga imbang, dan kalah lawan Borneo FC. Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan ini dalam tiga laga terakhir itu bermain sebagai starter, tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami Tribun PSM Makassar,
kami akan menghadirkan preview laga, dan untuk program perdana preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi, dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin, dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja, dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya, itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribunars, bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28, dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf. Yakob dan Yanca di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi bermain nyaris full time. Yakob dan Yanca
menjadi andalan lah, bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saiki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar, karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan skuad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari skuad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini, dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi, ini penyerang sayap dari Madura United, ini cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali. Dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 3-5-2. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 3-5-2 ini terkadang mengalami perubahan, baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula, bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar,
dipastikan. Nah ini di laga pekan 31 waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yuran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep, ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out, dipercaya sebagai starter. Dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias, dan Erwin diganjar sebagai masuk starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras. 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan, dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar, dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik, karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol, dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares, nanti akan dimainkan Yakob dan Yance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf.
Untuk Rizky Eka memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Saki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Saki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Saki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Dua legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento akan kembali menjadi andalan. Karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenso itu berawal dari pergerakan dari Everton, terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenso Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri ya kita ketahui bersama, William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 3-5-2 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan, jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya, anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tapares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United,
skema yang dimainkan yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Zulfiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United, ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada duo naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada. Karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah,
Dilihat dari skema yang ada di sini, yang sudah kita tampilkan, untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Mereka pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri, karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim, karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan 1-2 pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan 1-2 kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman. Sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan Persija imbang, lawan
Persita juga imbang dan kalah lawan Borneo FC. Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini dalam tiga laga terakhir itu bermain sebagai starter, tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami, Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga. Dan untuk
program perdana. Preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribunars, bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28, dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf. Yakob dan Yanca di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi bermain nyaris full time. Yakob dan Yanca menjadi andalan lah
bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar, karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan squad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari squad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi, ini penyerang sayap dari Madura United, ini cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 3-5-2. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 3-5-2 ini terkadang mengalami perubahan baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula, bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar dipastikan, nah ini
Di laga pekan 31 waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yuran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep, ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out. Dipercaya sebagai starter, dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias, dan Erwin diganjar sebagai masuk starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras. 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan, dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. M. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar, dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik, karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol, dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares, nanti akan dimainkan Yakob dan Yance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf. Untuk Rizky Eka
Memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Saki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Saki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Saki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Duo legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento, akan kembali menjadi andalan karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenzo itu berawal dari pergerakan dari Everton, terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenzo Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri, ya kita ketahui bersama William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 3-5-2 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan, jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya, anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tapares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United, skema yang dimainkan
yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Sulpiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United, ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada duo naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada. Karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah, dilihat dari skema yang ada di sini, yang sudah kita tampilkan,
Untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Mereka pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri, karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim, karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan satu dua pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan satu dua kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman. Sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan Persija imbang, lawan Persita juga imbang, dan kalah lawan Borneo FC.
Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini dalam 3 laga terakhir itu bermain sebagai starter. Tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga, dan untuk program perdana
preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya. Dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribunars bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28. Dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf. Yakob dan Yanca di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi bermain nyaris full time. Yakob dan Yanca menjadi andalan lah, bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi
dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar, karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan squad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari squad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi, ini penyerang sayap dari Madura United, ini cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 352. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 352 ini terkadang mengalami perubahan, baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula, bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar dipastikan, nah ini di laga pekan 31
waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yoran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep, ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out, dipercaya sebagai starter. Dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias, dan Erwin diganjar sebagai masuk starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras, 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan, dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. M. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar, dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik, karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol, dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares, nanti akan dimainkan Yakob dan Yance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf. Untuk Rizky Eka
Memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Saki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Saki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Saki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Dua legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento, akan kembali menjadi andalan karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenso itu berawal dari pergerakan dari Everton terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenso Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri ya kita ketahui bersama, William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 3-5-2 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan, jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya, anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tapares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United, skema yang dimainkan
yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Sulpiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada duo naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah, dilihat dari skema yang ada di sini yang sudah kita tampilkan,
untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Mereka pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri, karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim, karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan 1-2 pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan 1-2 kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman. Sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan Persija imbang, lawan Persita juga imbang, dan kalah lawan Borneo FC.
Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini dalam tiga laga terakhir itu bermain sebagai starter. Tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga, dan untuk program perdana
preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribunars bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28, dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yanca Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf. Yakob dan Yanca di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi bermain nyaris full time. Yakob dan Yanca menjadi andalan lah, bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi
dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar, karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan squad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari squad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi, ini penyerang sayap dari Madura United ini, cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali. Dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 3-5-2. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 3-5-2 ini terkadang mengalami perubahan, baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula, bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar dipastikan, ini di laga pekan 31
waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yuran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out. Dipercaya sebagai starter. Dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias. Dan Erwin diganjar sebagai masuk starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras. 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan. Dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. M. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol. Dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares, nanti akan dimainkan Yakob dan Yance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf. Untuk Rizky Eka
Memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Saki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Saki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Saki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Duo legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento akan kembali menjadi andalan. Karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenso itu berawal dari pergerakan dari Everton, terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenso Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri, ya kita ketahui bersama William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 3-5-2 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan, jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya, anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United, skema yang dimainkan
yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Sulfiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada dua naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada. Karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah, dilihat dari skema yang ada di sini yang sudah kita tampilkan,
Untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Mereka pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri, karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim, karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang apa ya namanya, pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan 1-2 pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan 1-2 kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman. Sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan Persija imbang, lawan Persita juga imbang, dan kalah lawan Borneo FC.
Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini dalam tiga laga terakhir itu bermain sebagai starter, tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga, dan untuk program perdana
preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pemelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribunars bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, hari Selasa tanggal 28. Dan dari skuad PSM ada 4 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Ada Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Ramadan Sananta, dan Saki Asraf. Yakob dan Yance di pertandingan kedua timnas Indonesia menghadapi Burundi bermain nyaris full time. Yakob dan Yance menjadi andalan lah, bermain sejak menit awal di timnas Indonesia. Tapi
dengan waktu istirahat yang cukup, yakni 2 hari, kemungkinan Yance dan Yakob kembali akan menjadi tumpuan dari PSM Makassar dalam menghadapi Madura United. Begitupun dengan Ramadan Sananta sebagai top skor sementara untuk PSM Makassar juga akan kembali dimainkan. Saki, pemain muda, pemain berusia di bawah usia 20 tahun, ini juga sudah kembali akan tampil bersama PSM. Sementara itu di skuad timnas U20 ada 2 pemain yang membela timnas. Ada 2 pemain dari PSM, ada Saki Asraf dan ada Victor Detan dan Sultan Saki. Victor Detan sudah beberapa hari yang lalu sudah kembali karena mendapat izin untuk bisa kembali bersama PSM Makassar, karena memang PSM membutuhkan tenaga dari Victor. Selama ini kita tahu Victor menjadi andalan sebagai pemain pengganti ketika PSM bermain di babak kedua, di mana Bernardo selalu melakukan perombakan squad di babak kedua, utamanya di menit 70 akhir. Sementara itu dari squad Madura United sendiri ada 2 pemain andalannya yang dipastikan absen. Pertama adalah Fahrudin Arianto. Fahrudin adalah kapten dari timnas Indonesia sekaligus kapten pula di Madura United. Saat dipanggil ke timnas menghadapi laga FIFA Matchday kemarin, Fahrudin sama sekali tidak dimainkan dalam 2 pertemuan timnas menghadapi Burundi. Hal itu dikarenakan Fahrudin masih mengalami cedera hingga saat ini dan dipastikan pula ia akan absen membela Madura United menghadapi PSM. Selain Fahrudin ada Muhammad Rizaldi, ini penyerang sayap dari Madura United, ini cukup produktif musim ini dan menjadi andalan pula bagi tim berjuluk Sapi Kerap. Dari hingga pekan ke-31 Muhammad Rizaldi ini sudah dimainkan sebanyak 26 kali dan dia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 3 assist. Dan tentu absennya 2 pemain ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar di luar dari keuntungan-keuntungan lainnya, di mana laga Madura United lawan PSM Makassar ini juga dipastikan tanpa penonton. Jadi begitu Tribuners untuk gambaran awal. Kemudian kita lihat ini susunan pemain dari kedua tim. Ini masih prediksi dari kami dari tim Tribun Timur. Di sisi kanan ini ada dari skuad PSM Makassar. Pada umumnya hingga pekan ke-31 Bernardo Tavares, pelatih asal Portugal ini selalu mengandalkan taktikal dengan skema 3-5-2. Tapi posisi dari taktik Bernardo Tavares ini di PSM Makassar itu cukup cair. Artinya dari menit pertama hingga menit ke-90 skema 3-5-2 ini terkadang mengalami perubahan baik dalam sisi bertahan maupun saat menyerang. Tapi kita lihat dulu di awal bahwa di atas kertas biasanya PSM menggunakan taktik ini. Untuk posisi penjaga gawang pertama, PSM pasti masih mengandalkan dari Reza Arya Pratama. Ini pemain yang tidak tergantikan ini selama ini, baik di Liga 1 maupun saat PSM main di AFC Cup. Reza Arya selalu tampil full time tanpa tergantikan sekalipun, dan memang penampilannya sejauh ini pemain berusia 22 tahun ini cukup baik. Kalau di Liga 1 dia sudah mencatatkan 9 kali clean sheet. Ini clean sheet terbanyak untuk klub Liga 1 berkat adanya Reza Arya yang tampil cukup baik pula, bisa membuat PSM Makassar mencatatkan clean sheet yang cukup banyak. Terus untuk 3 tembok pertahanan PSM Makassar dipastikan, nah ini di laga pekan 31
waktu menghadapi Bayangkara FC, PSM Makassar tidak diperkuat Yoran Fernandes karena sanksi kartu merah di pekan ke-30 saat menghadapi Persita. Namun menghadapi Madura nanti, Yuran sudah dipastikan bisa tampil dan dia akan kembali mengawal dari pertahanan PSM Makassar. Dia akan dibantu oleh duo back lokal. Ini ada Agung Manan, pemain asal Pangkep, ini juga selalu menjadi andalan dari Bernardo Tavares di lini belakang. Kemudian ada Erwin Gutawa. Dalam beberapa laga terakhir Erwin selalu tampil all out. Dipercaya sebagai starter. Dia memberikan seluruh kemampuannya, kalau bisa dibilang 200% dari kemampuan Erwin Gutawa ini ditampilkan. Nah, ini bisa terlihat pada saat laga menghadapi Bayangkara kemarin di pekan ke-31. Erwin tampil cukup baik mengawal salah satu pemain andalan dari Bayangkara, yakni Matias Matthew. Dia berhasil mematikan pergerakan dari Matias, dan Erwin diganjar sebagai starting 11 terbaik pekan 31 Liga 1 2022-2023. Dan inilah 3 pemain belakang yang kemungkinan akan dipasang oleh Bernardo Tavares. Kemudian kita beralih ke lini tengah. Di lini tengah sendiri PSM tentu masih akan mengandalkan dari M. Arpan dan Akbar Tanjung. Ini double pivot ini. Artinya 2 gelandang pekerja keras. 2 gelandang yang bertugas untuk pertama sebagai benteng pertama yang memutus serangan lawan, dan juga sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. M. Arpan, kemudian dibantu ada pula Kenso Nambu. Posisi Kenso untuk di lini tengah ini lebih fleksibel. Terkadang dia bermain sebagai gelandang serang, terkadang pula bermain lebih melebar, dan sesekali juga muncul sebagai second striker. Inilah posisi kalau bisa dikatakan Kenso ini di PSM Makassar ini pemain yang cukup unik. Pergerakannya, posisi bermainnya, tugas yang diberikan oleh Bernardo itu dijalankan Kenso ini cukup unik dan cukup menarik, karena sejatinya sebelum bermain bersama PSM, Kenso dikenal sebagai penyerang sayap, lebih banyak bermain melebar. Tapi bersama dengan PSM dia terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang, terkadang pula sebagai second striker. Tapi dengan kemampuannya dalam penempatan posisi itu membuat Kenso, pemain asal Jepang ini, dalam beberapa laga terakhir pula selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Laga lawan Bayangkara di pekan ke-31 Kenso mencetak 1 gol, dan sejauh ini Kenso sudah mengoleksi 8 gol untuk PSM Makassar. Di sisi gelandang sayapnya PSM Makassar, Yakob Yance memang sudah kembali dari timnas Indonesia, tapi ada kemungkinan kedua kembar ini akan disimpan terlebih dahulu di babak pertama, nanti di babak kedua, ataukah ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk perubahan di skema PSM Makassar di bawah Bernardo Tavares, nanti akan dimainkan Yakob dan Yance. Tapi untuk di babak pertama kemungkinan kedua pemain itu akan disimpan terlebih dahulu. Makanya sebagai pengganti ada Rizky Eka Pratama dan Zaki Ashraf. Untuk Rizky Eka
Memang sejauh ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, tapi di laga menghadapi Madura nanti kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. Sementara Saki kita ketahui dia gabung dengan timnas Indonesia, dia juga menjadi andalan timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia U20. Meskipun masuk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Match Day kemarin, tapi belum dimainkan. Artinya Saki secara fisik cukup siap untuk bermain bersama PSM, dan kita atau kami dari Tribun Timur memprediksi Saki akan turun sebagai starter nantinya. Kemudian kita beralih ke lini depan. Dua legion asing PSM ini, William Pluim dan Everton Nascimento, akan kembali menjadi andalan karena kedua pemain ini selalu menyulitkan lini pertahanan lawan-lawan dari PSM Makassar. Walaupun secara produktivitas gol Everton tidak cukup baik dibanding dari Ramadan Sananta, tapi pergerakan dari Everton, cara dia membuka ruang, menahan bola, dan menjadi pengumpan itu sudah sangat baik sejauh ini. Pekan lalu juga gol dari Kenso itu berawal dari pergerakan dari Everton, terlepas dari jebakan offside Bayangkara dan memberikan umpan ke Kenso Nambu, akhirnya menjadi gol. Kalau William Pluim sendiri, ya kita ketahui bersama, William adalah ruh dari PSM Makassar dalam beberapa musim terakhir. Musim ini penampilan dari Pluim sangat-sangat baik. Dia sudah mencetak 8 gol dan 8 assist. Dia jadi raja asisnya PSM sejauh ini. Dengan taktik 352 ini, PSM selalu mengandalkan cara bermain high pressing. Dia lebih banyak bermain menunggu lalu melihat pergerakan dari tim lawan, jika ada celah langsung menyerang balik. Meski begitu, PSM lebih banyak memilih bertahan. Itu terlihat dari ball positionnya ya. Kalau PSM ini semacam anomali kalau bahasa ininya. Anomali di Liga 1 musim ini, karena untuk penguasaan bola, Tribuners, PSM adalah tim paling bawah secara statistik penguasaan bola dari 18 tim peserta Liga 1 musim ini. Rata-rata penguasaan bola PSM itu di angka 30-31%. Artinya PSM ini banyak lebih mengandalkan skema menunggu, bertahan. Hanya saja meskipun dengan cara begitu, PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Artinya ini sesuatu anomali. PSM hanya berada di bawah Bali United untuk persoalan produktivitas gol. Jumlah kebobolan PSM paling sedikit sejauh ini di Liga 1. Makanya meskipun demikian, ini salah satu hal yang cukup menarik di skuad PSM. Dengan taktikal ataukah skema high pressing dan high intensity football yang dimainkan oleh Bernardo Tavares di skuad PSM Makassar itu mampu memberikan hasil yang cukup baik. Bahkan sejauh ini PSM menjadi calon kuat juara Liga 1 dengan taktik yang selalu dimainkan dengan cara yang nyaris sama di setiap pertandingan diperagakan oleh William Pluim dan kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke Madura United sendiri. Untuk skuad Madura United, skema yang dimainkan
yakni 4-3-3 tanpa Fahrudin Arianto yang mengalami cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, memang sudah absen bersama Madura United. Tapi mereka masih memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas untuk di lini belakang. Yang pertama itu ada Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain PSM. Di musim ini pada putaran pertama Kipu bermain bersama Arema FC, namun di putaran kedua memilih hijrah ke Madura United dan kini menjadi andalan di Madura United untuk lini belakang. Dia akan diduetkan bersama Celeberson. Ini pertahanan Madura ini sejauh ini dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir ya, kalau tidak salah itu baru kebobolan 2 kali. Pekan sebelumnya saat menghadapi Bali United, Madura United berhasil menahan imbang 1-1. Ini berkat dari solidnya pertahanan atau duo stopper yang dimiliki Madura United ini. Kemudian masih di lini belakang ada Dodi dan Repa Adi Utama yang akan bertindak sebagai fullback atau back sayap. Repa ini cukup menarik juga karena dia juga ini mantan dari pemain PSM. Dulu membela PSM sejak 2017 sampai 2019. Sekarang menjadi andalan pula di Madura United. Dengan hadirnya Repa ini ya sedikit banyak akan memberikan memberikan tontonan yang menarik, sebab Repa akan berduel langsung dengan mantan rekan setimnya. Di sisi kanan dia akan kemungkinan akan banyak bertemu dengan Rizky Eka. Rizky Eka itu pun kalau Rizky Eka bermain sepanjang 90 menit, tapi kemungkinan dia akan digantikan oleh Yakob Sayuri di babak kedua. Makanya ini akan menarik, ditunggu. Lalu di lini tengah dari Madura United sendiri ada Jaja, ada Zulfiandi, dan ini salah satu pemain asing Asia yang dimiliki Madura United ada Lee. Ini juga bermain cukup baik sejauh ini. Lalu di lini depan ini ada duo naturalisasi milik Madura United, ada Piskara, Beto, kemudian ditopang oleh Lulina. Piskara sebenarnya dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United kerap bermain sebagai pemain pengganti, namun menghadapi PSM Makassar nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Muhammad Rizaldi absen dan posisinya sebagai penyerang sayap akan diambil alih oleh Piskara. Piskara akan menjadi penyuplai bola bagi Beto Goncalves. Begitupun dengan Lulinya, dia akan menjadi penyuplai bagi Beto. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, pemain yang beberapa kali membela timnas Indonesia yang setelah dinaturalisasi ini untuk musim ini sudah mencetak 10 gol. Artinya dia masih menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan ketajaman Beto, PSM patut waspada. Karena gol-gol dari Beto ini juga variatif. Terkadang mencetak gol melalui sundulan, melalui tendangan jarak jauhnya, dan beberapa kali melalui open play dia memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya, mendapat umpan dari pemain-pemain sayap ataupun dari lini tengah masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan. Itu beberapa kali dilakukan oleh Beto Goncalves. Inilah yang membuat dia cukup berbahaya nantinya untuk PSM Makassar. Nah, dilihat dari skema yang ada di sini yang sudah kita tampilkan,
Untuk memprediksi hasil dari pertandingan Madura United versus PSM Makassar, memang terlihat kedua tim cukup berimbang secara skuad. Artinya di skuad PSM Makassar dihuni oleh pemain-pemain asing yang cukup berkualitas, ditopang dengan pemain muda yang punya energi besar. Sementara di Madura United mengandalkan pemain-pemain yang cukup berpengalaman secara usia. Kita lihat mungkin hanya Repa yang terbilang cukup muda, dan Sulpiandi juga ini mantan pemain yang beberapa kali juga membela timnas Indonesia. Mereka pemain-pemain inilah yang nantinya juga akan menyulitkan dari skuad PSM sendiri. Karena kita lihat di Sulpiandi dengan tipikal bermain lebih bertahan atau gelandang bertahan, dia akan kemungkinan besar menjadi pemain pertama yang ditugaskan untuk menjaga William Pluim. Karena kalau tanpa penjagaan ketat ke William Pluim, pasti Madura United akan kesulitan. Kita lihat saja laga-laga sebelumnya PSM Makassar itu memang pergerakan atau cara bermain PSM Makassar, meskipun secara tim dia bermain begitu kolektif, tidak mengandalkan satu dua pemain sebagai tumpuan, namun tidak bisa dipungkiri Pluim memiliki andil besar dalam meramu cara dari PSM Makassar menyerang. Hanya dengan 1-2 kali sentuhan, William Pluim bisa memberikan umpan-umpan kunci ke depan yang pastinya bisa membahayakan dari lini belakang dari Madura United. Makanya diprediksi Sulpiandi akan menjadi pemain yang ditugaskan khusus untuk mengawal dari William Pluim. Lalu kita tarik ke belakang soal rekor pertemuan dari Madura United dan PSM Makassar. PSM musim ini baru 2 kali mengalami kekalahan dari 31 pertandingan. Satu dari Persija Jakarta di putaran kedua, dan satunya lagi di putaran pertama saat menghadapi Madura United. Saat itu Madura menang 1-0 atas PSM, dan hanya 2 laga itu. Artinya Madura United punya gambaran ataukah punya cara untuk menghentikan langkah atau ambisi dari PSM Makassar meraih kemenangan. Mereka pasti sudah memperhitungkan, apalagi melihat skuad PSM Makassar di putaran kedua ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari putaran pertama. Begitupun dengan Madura United. Kedua tim masih sama-sama mengandalkan skuad yang sama, meskipun Madura sudah tidak lagi diperkuat dengan pelatih sebelumnya saat mereka bisa mengalahkan PSM di putaran pertama. Untuk prediksi jalannya laga, seperti biasa PSM kemungkinan akan tetap masih bermain bertahan ataukah mengandalkan serangan balik untuk bisa mencuri kemenangan dari Madura United. Sementara Madura kita ketahui musim ini banyak bermain ball position, artinya dia mengandalkan penguasaan bola. Cuma catatan pentingnya untuk Madura United, dari 4 laga kandang terakhir yang dia jalani di Stadion Ratu Pamilingan Pamekasan itu hanya sekali meraih kemenangan, itu saat menghadapi PSS Sleman. Sementara 3 laga lainnya 2 kali bermain imbang, yakni lawan Persija imbang, lawan Persita juga imbang, dan kalah lawan Borneo FC.
Ini catatan yang cukup buruk ya untuk Madura United saat bermain di kandang sendiri. Dan pasti kemungkinan PSM sudah mempelajari itu, apalagi pertandingan tanggal 31 Maret nanti ini dilaksanakan tanpa penonton, tanpa kehadiran supporter dari Madura United sebagai tim tuan rumah, akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PSM Makassar. Bisa meraih kemenangan sekaligus membayar kekalahan dari putaran pertama. Prediksi skornya kemungkinan tidak akan banyak gol yang tercipta, melihat dari tidak begitu baiknya produktivitas gol dari Madura United dalam 3-4 pertandingan terakhir, sementara PSM Makassar bermain di kandang Madura United akan mengandalkan, ataukah bukan pasti sih, kita prediksi bermain lebih menunggu, lebih bertahan. Jadi kemungkinan tidak akan banyak tercipta gol. Prediksi skor akhir dari kami, PSM bisa menang dengan skor 1-0 atau 2-1. Begitu Tribuners, untuk preview kali ini kita lihat saja ke depannya apakah preview ataukah prediksi susunan pemain ini sesuai dengan yang akan diturunkan nantinya oleh Bernardo Tavares maupun dari skuad Madura United, ataukah akan ada kejutan-kejutan, karena biasanya Bernardo juga memberikan sebuah kejutan lah dalam starting line up-nya. Terkadang ia memainkan para pemain muda, misalnya ada Ananda Rehan ini dalam tiga laga terakhir itu bermain sebagai starter, tapi kemungkinan dia akan dicadangkan untuk sementara saat melawan Madura United. Oke, apapun hasil dari pertandingan ini, Tribuners, kita akan menyaksikan satu momen lah intinya, karena di pekan ke-32 atau di tanggal 31 Maret itu akan menjadi penentu siapa akan menjadi juara, karena yang saat ini bersaing tinggal 2 tim, yakni PSM Makassar dan Persib Bandung, dan 2 tim ini akan sama-sama bermain di tanggal 31 Maret nanti. Persib akan menghadapi Persija dan PSM menghadapi Madura. Kalau Persib gagal menang, kalah ataupun hanya bermain imbang, maka apapun hasil yang didapat PSM Makassar saat menghadapi Madura United itu tidak akan mempengaruhi lagi. Artinya kekalahan sekalipun yang diraih PSM Makassar, tetap mereka lah yang akan keluar sebagai juara. Tapi alangkah indahnya ketika PSM bisa menjadi juara dengan meraih hasil maksimal, meraih kemenangan di kandang Madura United. Karena kita kembali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, PSM berambisi memutus rekor buruk mereka saat bertandang ke markas Madura United. Begitu Tribuners, sekian untuk preview kali ini. Kita akan jumpa kembali di preview laga PSM berikutnya, karena di Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan terakhir lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dalam program baru di channel kami Tribun PSM Makassar, kami akan menghadirkan preview laga, dan untuk program perdana
preview laga ini adalah laga penentu atau laga-laga akhir dari kompetisi Liga 1 bagi skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, tentunya PSM Makassar. Nah, PSM Makassar kita tahu sendiri di kompetisi Liga 1 ini menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan saat ini tim berjuluk Juku Eja, Laskar Ayam Jantan, masih kokoh di puncak klasemen dengan 69 poin. Dan tentunya tinggal menyisakan atau membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Ini berarti PSM hanya membutuhkan minimal 1 kemenangan atau 2 hasil imbang dari 3 laga terakhir mereka. Itu pun akan ditentukan pula nasibnya lewat laga tim pesaingnya, yakni Persib Bandung, yang saat ini menjadi satu-satunya pesaing PSM Makassar untuk menuju tangga juara. Di laga pekan ke-32 sendiri, Persib akan menghadapi Persija Jakarta. Jika laga tersebut berakhir imbang atau Persib kalah dari Persija, maka apapun hasil dari pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United sudah tidak menentukan lagi untuk skuad Juku Eja dan sudah dipastikan menjadi juara. Tapi terlepas daripada itu semua, pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares sudah memastikan bahwa timnya tak ingin bergantung dengan hasil para pesaingnya, dalam hal ini Persib Bandung. PSM akan tampil di kandang Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Jumat 31 Maret nantinya, itu dengan target kemenangan. Mengapa demikian? Meski Bernardo tidak menyatakan secara langsung bahwa ia ingin membawa timnya meraih kemenangan, tapi dia ingin melihat bagaimana PSM bisa memutus rekor buruk kala bertandang ke markas Madura United. Nah, ditarik ke belakang, Tribunars, bahwa sejak Liga 1 Indonesia dimulai, itu eranya dimulai di tahun 2017, PSM selalu gagal meraih poin di markas Madura United atau saat bertandang ke markas dari tim Madura United itu sendiri. Artinya ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi PSM Makassar di laga nanti atau di laga pekan ke-32 nanti. Selain motivasi utamanya yakni meraih atau menutup persaingan untuk menjadi juara, karena jika menang maka sudah dipastikan PSM akan menjadi juara. Nah, di layar ini sudah kita perlihatkan preview atau prediksi dari line up susunan pemain antara kedua tim, antara Madura United dan PSM Makassar. Untuk PSM Makassar sendiri menghadapi Madura United sudah dipastikan akan tampil full tim. Tidak ada yang akumulasi kartu kuning, tidak ada yang cedera, dan seluruh pemain PSM yang dipanggil timnas dipastikan sudah kembali, karena untuk di timnas senior sendiri seperti kita tahu sudah mengakhiri agenda FIFA Matchday. Laga menghadapi Burundi dilaksanakan pada hari Selasa kemarin.